kita invest di sini. Yang pertama jadi adalah grup kami, yaitu Hotel Nusantara. Karena saya juga ikut memiliki saham di Zoo. Kalau Bapak percepat di sini, kami akan bangun tahun ini yang buat zoo di sini supaya ramai. Yang kedua juga mall, ya. Baik, terima kasih hadirin berbahagia di malam hari ini. Selanjutnya bersama-sama mari kita simak dengan seksama sambutan dan arahan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Mengundang dengan hormat boleh kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Bapak Marwan Sirait. Yang saya hormati teman-teman REI, pengurus DPD REI dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Saya sengaja dari bawah, karena saya juga berasal dari bawah. Saya tahu ini acara ramai sukses karena teman-teman datang dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat teman-teman REI dari akar rumput di seluruh Indonesia. Dan kita akan bertemu. Saya memang hobinya turun ke bawah. Tolong nanti saya akan datang ke Sulawesi Selatan, ke Aceh, Sumatera Utara, juga ke Papua, ke Bali. Saya mohon nanti teman-teman REI bisa memperlihatkan, dan saya yakin karya-karya pengembang REI di daerah itu juga tidak kalah dengan pengembang-pengembang REI yang ada di tingkat nasional. Senior saya yang saya hormati, Pak Bas, semoga Bapak sehat. Pak Bas, 2 tahun lalu saya pengusaha, kita invest di sini. Yang pertama jadi adalah grup kami, yaitu Hotel Nusantara. Air waktu itu masih susah dan sebagainya, tapi kami tidak menjadikan itu alasan. Kami sudah operasional Hotel Bintang 5 dari tahun lalu. Saya juga tadi dengar ada presentasi dari Pak Bas yang dari teman-teman. Tadi saya barusan telepon 2 partner saya, karena saya juga ikut memiliki saham di Zoo. Kalau Bapak percepat di sini, kami akan bangun tahun ini yang buat zoo di sini supaya ramai. Yang kedua juga mall. Ya, kalau apa yang kami sampaikan konsepnya sudah siap, kami juga siap membangun mall segera di sini tahun ini, Pak. Tolong dibantu supaya cepat. Ya, jadi kita nggak usah basa-basi, maaf saya nggak biasa begitu, to the point aja. Bapak siapkan izinnya semua, tahun ini grup kami akan membangun supaya makin ramai di sini. Ada mall, ada zoo, dan lain sebagainya. Ya Pak Bas, disaksikan 1.000 orang, jadi kami pasti pegang omongannya. Kalau itu Bapak siapkan, kami pasti siap. Dan saran saya yang tidak membangun, seperti tempat Pak Bahlil, dikasih batas waktu, dicabut izinnya, dikasih sama yang siap membangun. Ini yang suka saya beda sama Ketum REI. Dia punya anak buah 95% lebih bagus. Ya sedikit lah, 99% ya. Nah, yang nggak bagus tuh ya 0,5% lah, gitu ya. Tapi yang ini dibelain terus yang nggak bagus. Ya. Nah, jadi teman-teman percayalah, negara ini harus berubah. Kalau tadi mau membantu Nela, ada Pak Admoni dari Sulawesi Selatan. Terima kasih ya, Bapak sudah membantu. Bagaimana kami rapat di kabinet? Saya nggak biasa orang rapat di kabinet begitu diputar-putar, presiden sampai terharu. Ya berapa hari kemudian menterinya eksekusi sudah punya rumah harga 250 juta ya, Nela. Saya nggak biasa kerja lama-lama, ya. Nggak ada duit negara, ya duit pribadi aja. Kalau nggak duit teman-teman, saya rasa itu bisa kita jalankan dengan cepat. Jangan terlalu banyak kita birokrasi, karena diantara kita adalah keluarga.
Ya, terima kasih Pak Rimone. Saya dengar Anda adalah pengembang yang bagus, bertanggung jawab. Saya akan datang, dan pada saat saya datang ke sana, Anda adalah host daripada Menteri Perumahan. Ya, Anda yang atur jadwal saya di sana. Ya, yang saya hormati Ibu Wamen, terima kasih. Kami banyak dibantu sama Menteri PU dan Ibu Wamen karena kami terbatas. Ya, pegawai kami 2.000 lebih, tahun ini tambah 1.000 lagi, kantornya kecil sekali. Untung teman kami banyak, dibantu sama BTN 1 gedung, dibantu Mandiri 2 lantai, 3 lantai, dan juga dibantu sama yang lain. Inilah persahabatan kita, karena dari dirjen yang 1 dirjen menjadi 4 dirjen di kementerian kami, tambah 1 sekjen, tambah 1 dirjen. Saya baru lantik 8 eselon 1, doakan mudah-mudahan bulan depan saya lantik 7 lagi, dan saya senang selama ini Menteri PU banyak membantu kami. Salam hormat buat beliau, Ibu Menteri, Ibu Wamen ya, supaya kita betul-betul bersinergi. Yang saya hormati tentunya Pak Budiman, ya sahabat saya. Ya, Pak Budiman ini sahabat lama. Ya, selamat lama, dan saya doakan Pak Budiman sehat dan bisa terus memperjuangkan penurunan kemiskinan di Indonesia. Dan betul kata Pak Ketua Umum Rey yang gagah, ini Ketua Umum Rey ini teman diskusi yang hebat, ya. Gitu. Jadi paling bagus gitu. Pertama kita berantem dulu, tapi habis itu kita berkawan. Itu lebih bagus, ya. Daripada berkawan dulu baru berantem, ya. Ini juga mana yang bisa berantem sama saya juga, Ketua Umum Himpera berdiri, Ketua Umum Apersi, Ketua Umum Alpernas dan Asprumnas, ya. Gak apa-apa, berantem untuk kebaikan. Mana cara yang paling benar untuk membangun rumah rakyat? Kita berantemnya di situ. Ini bagaimana sikap kita terhadap pengembang-pengembang yang bagus dan yang tidak bagus? Berantemnya di situ. Saya orang yang kurang sabar kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau Pak Joko sangat sabar, saya kesabarannya kecil sekali, karena saya sudah menyaksikan begitu banyak orang tua, konsumen yang sedih karena ketipu sama pengembang yang tidak bertanggung jawab. Itu aja bedanya kita. Kalau pengembang yang bertanggung jawab pasti cocok sama Menteri PKP. Kalau pengembang yang tidak bertanggung jawab pasti tidak cocok sama saya. Di situ aja bedanya kita. Yang lain kita sama, karena tingkat kesabaran kita berbeda. Ya, Bapak Ibu, saya sedih sekali karena saya sering turun ke lapangan. Terakhir saya masukkan dalam proses hukum di Jawa Tengah, di Semarang. Begitu longsor perumahannya, banjir, orang sudah lunas, tidak diberikan sertifikatnya sampai sekarang. Saya nggak bisa sabar sama yang begitu. Mohon maaf. Hukum harus ditegakkan di Indonesia. Siapapun yang bersalah, termasuk saya, harus ditegakkan. Ini Irjen saya sendiri, Pak Irjen. Ya, kami juga mohon doanya. Ada yang dari Jawa Timur nggak di sini? Hebat. Saya baru undang Bupati Sumeneb dan sahabat saya Pak Said. Kita menemukan dugaan korupsi yang besar sekali di daerah yang sangat-sangat membutuhkan uang di Sumeneb. Betul? Jadi saya mau tanya, teman-teman Jawa Timur itu seneng nggak kalau korupsi disikat di Jawa Timur? Seneng nggak kalau korupsi disikat di Sumeneb? Berarti saudara bisa jadi kawan saya, ya. Tepuk tangan buat saudara. Saya harus katakan apa adanya, karena ini prinsip. Saya nggak bisa basa-basi. Saya tadi dengar Pak Joko juga terharu, dia kadang iri karena ibu saya masih ada, ibu beliau sudah dipanggil Tuhan. Saya doakan dan yakin ibu dia sudah bersama Tuhan di surga, ya, karena punya anak yang baik, yang membanggakan. Saya sangat percaya itu. Waktu saya dilantik jadi menteri, ibu saya pakai kursi roda karena sudah 20 tahun stroke. Sesudah dilantik, ibu saya cuma bilang begini, Mama tidak bangga karena kamu jadi menteri. Mama baru bangga kalau kamu bisa bantu Presiden Prabowo yang melantik kamu membangun rumah bagi rakyat Indonesia yang masih banyak belum tahu.
Kami dari keluarga yang sangat substansi, yang sudah tidak suka basa-basi. Jadi orang tua saya pesannya cuma itu aja. Jadi dia nggak bangga karena saya jadi menteri. Saya baru bangga kalau kamu bisa bantu Presiden Prabowo menyiapkan rumah buat rakyat-rakyat kita yang 9,9 juta belum punya rumah dan 26 juta rumahnya tidak layak huni. Jadi saudara-saudara, saya harus jelaskan begitu karena saya juga tujuan hidup saya mau suatu saat ibu saya akan berkata, Ara, saya sudah bangga sama kamu. Sekarang belum. Saya pengen sebelum dia menutupkan mata, dia bisa bicara seperti itu. Juga di sini ada Uda Boni, Satgas. Satgas dibentuk sebelum ada kementerian. Terima kasih kita bekerja keras. Satgas saya sudah bagi tugas banyak koordinasi dengan wamen saya. Wamen saya minta tugasnya luar negeri aja, fokus saja 1 juta rumah. Itulah tugasnya. Karena tidak mudah, saya tahu tidak mudah. Tidak mudah mencari investasi di bidang perumahan, tapi terus optimis. Tidak mudah, ya. Kalau gocek-gocek gampang, Pak. Yang susah itu ngegoling, ya. Gocek-gocek gampang, gocek-gocek itu tidak mudah, Pak. Saya tahu betul, ya. Saya juga tidak mudah. Di sini juga hadir sahabat saya, Wakil Gubernur Kaltim. Kebetulan satu partai di Gerindra sama saya. Terima kasih hadir Pak Wagub. Kemudian juga Wakil Wali Kota, ya. Wakil Wali Kota Balikpapan. Terima kasih Pak sudah hadir. Ketua DPD Kaltim, terima kasih sudah hadir. Dari BTN juga, BTN saya sudah tanya Pak Bas, saya belajar berusaha menjadi negarawan. Program di zaman saya jadi menteri tahun pertama yang paling besar sesudah saya pelajari dengan sesama, apalagi dengan backlog yang besar, adalah rumah subsidi. Kenapa rumah subsidi sangat diminati oleh rakyat kecil? Kenapa bunganya 5% setahun disubsidi sampai lunas, diberikan juga jaminan asuransi, ya. DP-nya cuma 1%, paling sekitar 1,8 juta sampai 2 juta. Cicilannya sekitar kalau 20 tahun 1 juta, kalau 15 tahun mungkin 1,3 juta. Tahun ini berkat dukungan langsung dari Presiden Prabowo, dari DPR, Pak Dasko, Pak Misbakun, dari teman-teman terutama Pak Asim yang sangat membantu saya, Ibu Sri Mulyani dan Gubernur BI. Oke saudara, beberapa nontonnya dari media saya sampaikan. Di zaman Presiden Prabowo tahun pertama menjadi presiden, pertama kali rumah subsidi sesudah kita yakini ini bermanfaat buat rakyat. Kenapa? BTN adalah yang paling besar selama ini mensupport. Terima kasih, tepuk tangan buat BTN. Kalau tadi BTN diberikan kesempatan ngomong karena sponsor katanya, ya. Kalau saya memberikan aplaus karena BTN lambang penyalur yang terbesar, ya. 40% tadi katanya Pak Joko acara REI disponsori oleh BTN. Makasih, betul gitu ya Pak Joko. Nah, kalau rumah subsidi sekitar 60-70% yang penyalurannya adalah BTN. Terima kasih buat BTN yang sudah bekerja dengan kerja keras. Mulai tahun ini doakan kami, bank swasta besar BCA, sudah saya bicara berapa kali bagaimana BCA akan masuk ke perumahan untuk membuktikan bahwa kita bisa dipercaya. Kalau kita punya potensi yang besar, dari dulu Indonesia punya potensi yang besar. Masalahnya kita yang mengelola ini bisa dipercaya, Pak. Kita yang menjadi bagian dari pemerintah ini punya integritas nggak? Punya visi nggak? Punya kemampuan nggak mensinergikan semua? Kalau potensi dari dulu, dari zaman Belanda, zaman Portugis, makanya mereka datang ke sini. Karena mereka tahu kita punya potensi. Masalahnya, apakah kita mampu mengelola itu dengan baik, dengan penuh integritas, dengan benar, dengan cerdas, dan transparan? Saya rasa itu masalah kita. Masalah kita adalah kepemimpinan dan sumber daya manusia. Saya merumuskan beberapa hari ini masalah di perumahan apa? Menurut saya bukan pembiayaan,
Buktinya untuk pertama kali kami Pak Bas bisa mendapatkan support 130 triliun dari kebijakan Bank Indonesia untuk departemen kami yang belum pernah terjadi sepanjang Indonesia merdeka, dan mampu kita lakukan itu. Belum pernah terjadi. 130 triliun. Saya baru dipanggil Presiden 2,5 jam saya ngobrol minggu lalu di kediaman beliau. Beliau sudah perintahkan kepada Danantara untuk mensupport perumahan. Saya sedang menghitung lagi bagaimana nanti teman-teman pengusaha ini akan kebanjiran likuiditas dan pekerjaan. Siaplah teman-teman REI di seluruh Indonesia. Kalau dulu waktu saya baru jadi menteri, isunya adalah kuota, betul nggak? Sekarang tidak ada lagi isu kuota di zaman Presiden Prabowo. Isunya saya doakan teman-teman adalah pengembang yang berkualitas. Saya doakan, saya minta Mas Joko, ya, bagaimana pengembang berkualitas supaya jembatan antara negara dan rakyat itu berkembang. Kalau pengembangnya bagus seperti rumah Pak Joko, saya sudah datang. Menurut saya paling bagus rumah subsidi di Indonesia Pak Joko Ketua Umum REI. Kenapa paling bagus? Ya, saya sudah lihat jalannya bagus, rumahnya bagus, dikasih pohon dan juga ada sosial. Belum pernah saya datang ke, mungkin udah puluhan saya datang yang seperti ini. Kalau bagus, saya bilang bagus. Kalau tidak, saya bilang tidak. Jangan kita bermain politik di antara kita. Kalau bagus, katakanlah bagus. Kalau benar, katakanlah. Jadi siapkanlah saudara, konsolidasikan perusahaan saudara. Bayangkan kalau 350.000 aja rumah yang sudah di-ACC oleh Kementerian Keuangan kali 60 meter itu baru rumahnya. Belum lagi fasos-fasulnya. Berapa juta hektar tanah yang harus disiapkan. Kan pengembang yang penting cuan, benar nggak? Saya sudah menyiapkan nih potensi cuan yang belum pernah terjadi sepanjang saudara jadi pengusaha. Ya, jujur aja pengusaha kan, saya pernah jadi pengusaha. Yang penting cuan kan? Ada pengusaha yang nggak mau cuan? Coba tepuk tangan dong dengan potensi cuan yang terbesar sepanjang ini. Kita siapkan. Ya. Tantangannya mohon sekali para pengembang ya, ini adik saya ya, ketua Hipera, ketua Apersi, Apernas Jaya, Asperumnas ya, dulu suka musuhan tapi sekarang sudah mesra. Gak apa-apa, itu lebih bagus ya, biasanya itu akan jadi hubungan yang mendalam dan saling menghormati karena kita sudah tahu karakter kita, hati kita masing-masing dan kita mau kemana. Bapak Ibu sekalian, kita punya ide, Tuhan kasih kita ide. Sebagai menteri, kalau saya hanya berharap dari APBN, saya adalah menteri yang pasti gagal. Pasti apa? Pasti gagal. Mohon maaf, saya bersama jajaran kami harus mencari pembiayaan. Ya, membeli pembiayaan, mencari investor, mencari dengan Bank Indonesia, dengan Danantara, dengan Tapera dan SMF. Kami nggak cuma begini, kami harus bangun reputasi. Mana pernah orang mau invest kalau yang mengelola tidak dipercaya? Dia takut dong uangnya nanti dibawa kabur, takut dong uangnya dikorupsi. Nomor satu adalah kepercayaan. Nomor dua, pelayanan. Jangan ada pungli-pungli. Di kementerian kami ini Pak Irjen sudah berapa orang dari staf kami, dan saya umumkan di sini nomor telepon saya, tolong catat 0811 22 4235 0811 22 4235. Sudah 30 tahun tidak pernah berubah. Kartu Halu Bandung. Saya nggak pernah punya nomor lain, yaitu aja. Jadi tolong sampaikan kalau ada bagian dari kementerian kami yang korupsi dan memperlama
Kalau saudara sudah izinnya sudah terpenuhi semua, dibuat lama-lama, diputar-putar, tolong telepon menterinya. Ya, saya akan selesaikan yang bersangkutan dengan cepat secara adat, gitu ya. Kita harus jelas, ya. Jangan putar-putar. Saudara pengusaha itu, betul kata Pak Ketua Umum, buka lapangan pekerja, bayar pajak, jangan dibuat susah. Ya, di zaman saya pastikan pengusaha properti yang baik dan bertanggung jawab dikasih karpet merah, pasti. Saya rasa saudara-saudara di DPP RI sudah saya antar ke OJK 1 kali. Rapat di DPP soal slik OJK udah 2 kali kita. Kita udah Menteri Investasi, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR. Saya kawal. Kenapa? Saya pernah jadi pengusaha. Jadi saya mengerti bagaimana susahnya. Kalau saudara uang udah masuk, berputar dibuat lama-lama, itu namanya nggak business friendly. Nggak bisa negara ini nggak business friendly. Negara ini harus business friendly, baru ekonomi akan hidup, saudara-saudara. Kalian ini kok tepuk tangannya pelan-pelan, setuju Pak? Ya? Kalau nggak bisa. Tadi saya sebagai guru pengusaha, Pak Basuki, Anda siapkan izinnya, tahun ini grup kami akan bangun mall dan kami akan bangun zoo sih. Catat aja omongan saya. Izinnya urusan Bapak, bukan urusan kami. Bapak bereskan, tahun ini kita juga akan mulai jalan. Nggak usah banyak-banyak Pak. Pengusaha Indonesia itu yang siap itu, mohon maaf, nggak terlalu banyak. Apalagi yang siap berjuang seperti 2 tahun lalu, masih belum jelas seperti ini, kami sudah masuk di sini. 2 tahun lalu membangun, 2 tahun lalu kami sudah mulai di sini. Saudara mungkin ada yang baru datang sekali. Tadi catatan saya lupa, antara 7-8 kali saya sudah datang ke IKN. Dulu naik kapal itu kita. Kapal waktu mungkin 2 tahun lalu. Pakai kapal nyebrang itu, ditemenin sama Bapak Pangdam dan teman-teman. Itu yang kita lakukan. Itu mesti berjuang gitu. Air susah, semua susah, tapi tidak bisa membuat kami cengeng. Kami nggak mau dulu jadi pengusaha yang cengeng. Nggak ada air, pegawai-pegawai kami hidupnya nggak jelas. Kita pikirkan fight. Nggak ada orang sukses karena cengeng. Percayalah, saya tahu. Partner-partner saya rata-rata senior itu nggak ada yang sukses karena cengeng. Semuanya fighter. Justru masalah itu dikalahkan, bukan mengalahkan itu. Jadi saya sampaikan begitu. Teman-teman, reorganisasi yang tadi saya tanya sama Mas Ketum, siapa yang dirikan? Katanya Pak Ci, betul? Ya. Organisasi pengusaha properti yang saya tahu tertua di Indonesia. Dan yang saya tahu itu adalah terbesar di Indonesia. Ya. Dan saya doakan Pak Joko, saya sampaikan Pak Joko, tolong Bapak edukasi, tertibkan anggotanya. Karena Bapak juga diberikan kewenangan besar. Kalau orang masuk ke Pak Heru, Sireng, semuanya ada rekomendasi daripada REI, ketua umumnya. Jadi artinya nggak ada lagi pengembang-pengembang. Kalau sistem di REI itu ketat dan benar dan tegas, nggak ada lagi pengembang-pengembang dari REI yang akan tidak bertanggung jawab. Kalau di REI-nya benar-benar melakukan ketegasan dan selektif. Karena itu pertamanya ada di asosiasi. Dan REI akan jadi organisasi yang dihormati. Karena tidak sembarangan orang jadi anggota REI. Dia harus punya track record. Ya, dia harus punya kualitas. Dicek ada kredit macet nggak, pernah ngemplang nggak, pernah kabur nggak. Saya doakan Pak Joko bisa jadi contoh buat asosiasi yang lain. Asosiasi bukan soal jumlahnya. Maaf ya, saya harus katakan
tapi kualitas. Jadi ada kebanggaan. Oh, saya anggota REI, nggak sembarangan bisa jadi anggota REI. Ketat, diperiksa, dievaluasi. Jadi ada kebanggaan jadi anggota REI. Setuju nggak teman-teman? Jangan yang bagus-bagus ini dicampur sama yang nggak bagus. Jangan orang baik, orang benar dicampur dengan orang yang tidak benar. Nggak akan ketemu value-nya. Sampai mati juga nggak ketemu. Orang yang berpikir jangka panjang menjaga reputasi dengan yang cuma menghalalkan segala cara mencari untung, tentu beda visi, misi, dan value-nya. Nggak bisa ketemu, Pak. Percayalah sama saya. Itu nggak bisa ketemu. Saya mau ngomong yang mendasar, karena saya tahu kekuatan REI dahsyat secara jumlah. Saya mohon dan doakan malam ini, saya doakan bukan hanya jumlahnya, tapi kualitasnya juga dahsyat. Itu yang saya minta dari Mas Joko. Mas Joko 350.000 rumah susun. Itu saya rasa paling sedikit 250.000 harusnya dikerjakan REI. Dan kalau kurang saya bisa tambahin lagi sampai 440.000. Begitu sebenarnya. Tolong buat hadirkan pengembang-pengembang yang bagus di setiap provinsi. Saya sudah bagi untuk pertama kali atas arahan Presiden Prabowo. Tidak pernah kita lakukan alokasi dari awal 20.000 buat petani, 20.000 buat nelayan, 20.000 buat tenaga kerja migran, 20.000 buat guru, 30.000 buat nakes, bidan, perawat, dan nakes, 3.000 buat wartawan. Ini ada wartawan. Bukan untuk menyokong wartawan, tidak, tapi wartawan adalah warga negara Indonesia. Selama mereka masuk ke kriteria masyarakat berpenghasilan rendah seperti BPJS, itu hak. Nggak bisa saya tidak adil semua wartawan. Ada 3.000 nanti wartawan yang dapat. Mudah-mudahan itu menyebar di semua pengembang. Kalau yang bagus, wartawan beritakanlah itu yang bagus. Kalau yang tidak bagus, yang banjir, yang retak-retak, beritakanlah. Saudara-saudara akan juga tetap, dan kami minta menyuarakan kebenaran sebagai mata telinga menyuarakan rakyat dimanapun. Jadi ini saya harus sampaikan karena saya tahu pengusaha itu pasti mau cari cuan. Saya pemerintah negara, saya mau yang berkualitas supaya rakyat bahagia. Bisa nggak kita ketemu di situ, saudara? Bisa. Bisa nggak kita ketemu di situ? Bisa. Ada yang setuju nggak? Tepuk tangan dong buat kita semua. Tadi kan saya diminta arahan saya seperti itu, jelas. Tidak ada lagi isu soal kuota atau boleh nggak jantan? Asosiasi yang merekomendasi, kalau ada anggotanya yang rekomendasi nggak bagus, asosiasinya juga bertanggung jawab. Jangan sembarang rekomendasi dong. Itu namanya fair nggak? Coba yang keras dong, jangan takut. Fair nggak? Fair nggak? Tanggung jawabnya apa? Ayo kita rumuskan. Tapi kita jantan, kita bicara semua jelas. Jangan main rekomendasi aja. Ya, saya tahu ini diliput, sampaikan apa adanya. Kita harus dilindungi rakyat Indonesia. Saudara-saudara tahu, sebulan lalu saya itu mengundang kurang lebih Badan Konsumen Negara yang berjuang melindungi konsumen. Saudara tahu saya juga mengundang kurang lebih 1,5 bulan lalu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kami mendirikan pertama kali namanya Benar PKP. Kenapa? Dari Yayasan Konsumen dan dari Badan Negara, kami mendapatkan data pengaduan konsumen di bidang perumahan 10 tahun ini paling banyak. Dan yang paling banyak Mekarta. Dan saya sampaikan hari ini, saya sudah WA Pak James bahwa Mekarta sudah mulai membayar hak-hak konsumen yang selama ini belum terbayarkan. Terbuka, kalau bagus saya bilang bagus. Ya, saya sudah cek sebelum sini. Sudah mulai dibayar Pak Menteri katanya.
bagus. Jangan sampai saya harus datang ke tempat saudara, memanggil saudara, karena saya punya kewenangan untuk juga menyelesaikan kalau ada yang tidak benar. Tapi kalau ada bagian dari kami yang meras-meras mempersulit saudara, datang ke saya juga, saya akan selesaikan aparat saya. Jadi kita fair. Inilah dunia usaha yang sehat. Inilah namanya Indonesia emas yang kita mau capai, sumber daya manusia. Maaf, saya agak beda sama orang kalau mungkin pendapatnya. Potensi kita banyak penduduk, ada emas, nikel, padi, apa semua dari dulu. Masalah kita sumber daya manusia. Cuma itu aja kok. Masalah-masalah soal pembiayaan lahan, saya ditelepon 3 minggu lalu oleh Presiden Prabowo, Pak Menteri, saya baru berdiskusi sama Pak Wiranto soal bagaimana penjara jadi rumah. Siap, bagaimana konsepnya Pak Presiden? Konsepnya penjara rata-rata itu dibangun udah lama, bahkan ada dari zaman Belanda. Coba yang dari Bali, penjaranya tempatnya strategis kan? Ada nggak dari Bali? Dan tempat penjara di Bali strategis nggak? Besar nggak? Coba dari Jawa Barat mana? Ya, penjara di Jawa Barat strategis dan besar nggak? Ya, mana Jakarta? Dari Jakarta. Dari Jakarta, lokasinya Cipinang dan Salemba strategis nggak? Mana Medan? Strategis nggak di Medan penjara? Nah, jadi presiden kita itu cerdas luar biasa, brilian. Penjara dinilai oleh Dirjen Kekayaan Negara, itu aturannya begitu. Ya, ada lembaga-lembaga yang bisa dinilai dengan adil. Dibuat prosedurnya. Kita sudah rapat 2 kali. Rapatnya pun di Lapas Cipinang bersama Menteri Imigrasi dan Lapas Pak Agus, Pak Ateh dari awal kepala BPKB ikut, ya, dan keuangan, kejaksaan, bahkan KPK pun dari awal. Kenapa? Saya tahu kalau ini nggak dijelaskan nanti saudara ini pulang keluar ke rumah supaya ngerti apa yang saya akan lakukan. Saya mau mengatakan presiden kita cerdas, punya konsep yang jelas. Bagaimana penjara-penjara itu yang ada di tempat strategis dipindahkan? Karena susah, cari tanah lagi di Medan, di Surabaya, di Jakarta, udah pada mahal-mahal, udah susah kan? Nah, jadi ini tolong didukung, doakan, mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa memulai melakukan secara konkret, dan saya ingin anggota REI dipersiapkan. Kalau perlu nanti, kalau memang siap Pak Joko, saya bilang Pak Joko, salah satu penjara konsorsium REI tangani. Itu. Tapi jangan anggota REI masuk penjara ya. Jadi salah satu penjara yang jadi rumah tangani, nggak apa-apa. Kita mau main cepat, main besar nih Pak. Jangan skala kita harus besar. Ada yang di Medan, ada yang di Jakarta, ada di Jawa Tengah. Itu kita udah petakan Pak. Dan pulau-pulau di luar kita sudah, staf kita sudah survei Pak. Saya mau menyiapkan, jangan sampai saudara pengembang-pengembang ini nggak mengerti bahwa Indonesia di bidang properti, di bidang perumahan, bisnis yang sangat cerah buat saudara-saudara. Kalau saudara ngerti peta jalan, ini peta jalannya saya kasih tahu. Jadi kalau peta jalannya nggak ngerti, nanti sayang. Saudara siapkan keuangannya, SDM-nya, lahannya, siapkan. Saudara-saudara, ini bulan Juni, sebentar lagi, 2 minggu, 3 minggu lagi. Pak Heru, sampai hari ini sudah berapa rumah subsidi yang disalurkan dari Pak Presiden dilantik 20 Oktober sampai sekarang? Bangun, rilis stok, salur FLP total berapa? 167.000 unit. Kenaikannya dibanding 3 bulan tahun lalu berapa persen? Dibanding tahun lalu? Coba dikasih mic.
Bentar, kita coba terusin. Pak Heru berdiri, ini andalan saya ya, Ketua Tapera, Komisioner Tapera. Pak, coba jawab jelas ya. Saya mau tanya, terbuka saja. Semenjak Presiden Prabowo dilantik jadi Presiden 20 Oktober, bagaimana rumah subsidi yang sudah dibangun dan juga sudah sedang berproses dan sudah diberikan kepada rakyat? Ya, izin Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, ini berkat dukungan dari RE dan semua asosiasi yang hebat-hebat dari mulai Pak Prabowo memerintah di 20 Oktober hingga hari ini tanggal 16 Mei, dari yang mulai proses bangun, kemudian ready stock, kemudian sampai yang sudah salur FLPP ada 167.000 unit rumah. 167.000 rumah. Ini kalau dibanding tahun lalu berapa kalau 4 bulan 3 bulan bersama? Akselerasinya sangat luar biasa Pak, dari bawah dorongan Pak Prabowo dan juga orkestrasi dari Pak Menteri. Kita catat itu di akhir triwulan 1 saja pertumbuhannya dibandingkan triwulan 1 tahun lalu 1.173%. Berapa persen Pak? 1.173% Pak. Triwulan 1 tahun lalu 1.173%. Berarti 11 kali lipat. 11 kali lipat, betul. Dan saya terima kasih. Saya yakin paling banyak itu adalah berkembang dari RE. Terima kasih. 43% RE, tangan buat RE. Berapa persen? 43% Pak. 43% dari RE. Terima kasih buat RE ya. Kita jelas-jelasan aja. RE yang paling banyak membantu membangun. Jadi semua pakai data Pak ya. Jadi kita nggak ada fitnah, nggak ada intrik, nggak ada isu. Berarti kita masih membangun tahun ini berapa lagi Pak? Kalau 310.000 masih ada berapa yang belum terbangun kuotanya? Tolong main lagi betul. Saya mau tanya biar cepat, karena ini program andalan kami. Saya akan gedekan, besarkan. Saudara-saudara, saya tahu kadang-kadang sebuah pemerintahan yang baru itu akan tidak menjalankan atau menghabisi program pemerintahan yang lama. Saya belajar dari Presiden Prabowo yang sangat sportif dan negarawan, yang selalu menjelaskan pembangunan Indonesia dari Bung Karno, dari Pak Habibie, kemudian Pak Harto, kemudian masuk juga ke Pak SBY, Ibu Mega, Pak Jokowi. Itu semuanya adalah bagian yang tidak terpisahkan. Itulah negarawan dari Pak Prabowo. Dan saya belajar rumah subsidi itu, saya harus ucapkan terima kasih kepada pemerintah Presiden SBY waktu itu yang membuat itu, dan menterinya Pak Harto. Kalau bagus kita harus lakukan terus. Jadi saya tidak malu-malu Pak. Kalau memang bagus tidak saya hapus, saya besarkan. Gak boleh kita ganti pemerintah kemudian kita hapus karena kita misalnya subjektifnya. Saya harus katakan saya besarkan. Doakan tahun ini kita akan bikin 2 model rumah subsidi dengan tanah minimal 30 sampai 60 meter. Kenapa? Tadi malam saya ngobrol dengan wali kota Depok dan sebagainya. Di Depok dan sebagainya yang tanahnya mahal, kita mulai dengan 30 meter tingkat. Kita akan bikin model-model yang lain sehingga nanti RE di Depok, RE di Bekasi, RE di Semarang juga bisa, bukan hanya yang di luar kota. Setuju nggak begitu? Bikin desain yang bagus mulai sekarang. Ya, bikin. Coba waktunya itu yang jelas. Jadi kita akan kecilkan. Kenapa harga tanah di kota mahal kan? Kita buat tingkat 30 meter, kita buat semuanya lebih baik. Jadi semua punya alternatif. Terobosan-terobosan ini tidak akan berhenti, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya sudah ambil waktu panjang. Saya sudah lapar dan yakin juga saudara lapar. Ya, saya tahu makanan di sini enak, makanan seafood yang enak, tapi kayaknya sudah agak dingin, tolong dipanaskan. Ya, karena saya tahu Pak Basuki ini mesti yang hangat-hangat. Pak Basuki senior lapor dari Kementerian Perumahan, dari 47 tower, 27 tower sudah selesai Pak. Kita bangun lagi 20 tower hari ini, tahun ini, dan kita besok izin ditemani senior, kita dukung Pak Basuki. Beliau ini tangannya dingin, kita yakin IKN akan maju dan sukses di tangan beliau. Ya, kita dukung ya Pak ya. Besok izin Pak, kita akan bereskan ya langkah-langkah strategis. Kami kementerian kami juga tahun ini masih membangun 27 tower. Izin Pak dipersiapkan karena saya belajar cukup banyak rumah susun yang kosong dan mangkrak di Indonesia. Tolong saya pastikan dengan Pak Basuki turun di sini tidak ada lagi rumah susun yang mangkrak di IKN ini.
Saya yakin sekali dipersiapkan dengan jelas. Dan tolong Pak, jangan hanya buat ASN TNI Polri, seperti kita juga sudah alokasikan di Kemayoran. TNI Polri penting, PNS penting, tapi jangan lupa juga untuk rakyat Indonesia. Mohon itu juga dialokasikan supaya kita juga membangun betul-betul dari bawah. Pak Joko, sahabatku, terima kasih ya. Bapak orang baik, pengembang yang baik, pengembang yang bertanggung jawab. Kita berkawan, bersaudara dalam value dan pekerjaan. Saya doakan Bapak bisa memimpin kapal besar Ray ini dengan hati dan profesional. Terima kasih buat dukungan semua Ray. Kita akan ketemu di daerah. Ya. Bulan Juni saya ada 5 hari di Jawa Timur. Mana Jawa Timur? Ya, saya 5 hari di Jawa Timur. Tanggal 25 sampai sekitar tanggal 29. Saya 4 hari sampai 6 hari di Jawa Barat. Mana Jawa Barat? Ya, oke. Habis itu saya bersama Mendagri sudah janji ke beberapa tempat, ke Sulawesi Selatan, ke Aceh, ke Sumatera Utara. Kita bertemu di lapangan. Ya, kita bertemu di lapangan. Saya mau tanya satu, baik. Kami sudah ditugaskan Presiden Prabowo 2 minggu sesudah saya dilantik. Pak Menteri, tolong buat karpet merah buat rakyat kecil, buat MBR. Saya berpikir keras, apa ini? Biasanya karpet merah buat investor. Itulah hebatnya Presiden Prabowo. Dia tugaskan saya, panggil, pikirkan buat rakyat kecil. Akhirnya saya diskusi dengan Mendagri, Menteri PU, kita membuat PBG, Persetujuan Bangunan Gedung gratis. BPHTB gratis, yang tadinya bayar. Walaupun masih ada sekitar 80 bupati wali kota yang belum mengeluarkan perkada. Walaupun kita NKRI, itulah faktanya saudara-saudara. Saya ngomong apa dan walaupun kita NKRI, ada beberapa kepala daerah yang bertanya sama saya, itu kan mengurangi PAD saya. Bapak, masa sih Bapak jadi kepala daerah mau ambil pajak dari rakyat miskin, dari MBR? Bukannya visi-visi Bapak Ibu untuk menuntaskan kemiskinan, termasuk di bidang perumahan. Faktanya hari ini sekitar 70 masih belum. Kalau saudara mau salahkan saya, salahkan saya. Apa? Ya, itulah faktanya. Kita berusaha untuk mengawal kebaikan, niat baik, strategi, goodwill dari Presiden Prabowo. Ternyata masih ada kepala daerah yang sudah di Zoom tiap Senin pagi sama Mendagri, sampai hari ini masih 70. Betul nggak saudara-saudara? Jadi bagaimana kenyataan itu, tapi kita tidak boleh kalah. Itulah fakta yang harus saya sampaikan. Kenapa kewenangannya kewenangan mereka? Kalau kewenangannya Menteri PKP, dari 4 bulan lalu saya sudah tekan, wajib dilakukan. Serius, itu bukan kewenangan saya. Saya tidak punya kewenangan di sini. Itu jelas mesti ada peraturan kepala daerah yang perkara. Makanya hati-hati pilih kepala daerah. Inilah yang punya hati untuk rakyat kecil, saudara. Saya harus sampaikan, ya, pilih yang punya hati buat rakyat kecil. Itu harus saya sampaikan. Saudara-saudara sudah tahu, 2 minggu lalu saya sudah tekan peraturan kriteria MBR, sudah saya naikkan. Sudah tahu? Ada yang belum tahu? Bagus nggak buat saudara? Makin besar nggak marketnya? Itu faktanya. Ya. Saudara nggak minta saja saya kasih. Ya, itu marketnya besar sekali. Ya, contoh di Jakarta sekitarnya tadinya 7-8 juta, 7 nggak kawin, 7 masih single, 8 juta kawin, sekarang jadi berapa Pak Heru? 12-14. Saya naikkan hampir 100%. Supaya apa? Makin banyak rakyat kecil yang juga bisa mendapatkan kesempatan. Masa satu bapak, satu ibu, 2 anak, 14 juta menurut saya itu masih kriteria MBR. Dan sebaliknya, para pengusaha di bidang properti makin banyak dapat market yang dilebarkan dari satu kebijakan. Hati-hati loh, seorang menteri yang bisa mengeluarkan kebijakan yang mengecilkan batas saudara,
atau seperti saya yang membesarkan mata saudara. Itu pilihan, Pak. Itu pilihan. Saudara-saudara, Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan sama saya optimisme 8%. MBG, perumahan. Tugas saya 3 juta rumah membangun dan renovasi. Saya tahu tanpa dukungan dari Ray tidak mungkin itu terjadi. Jadi kita saling dukung. Kalian mau cuan, saya dukung. Kalian bantu saya untuk mencapai 3 juta rumah. Itu namanya change. Setuju? Tolong rapat Pak Joko. Saya di sini sampai hari Minggu malam. Apa saran-saran sesudah saya masuk ke rumah rakyat, rumah MBR, rumah sosial? Karena jujur saya harus berpihak. Saya harus urus dulu yang kecil. Saya harus buat dulu prioritas buat yang kecil. Rumah subsidi. Sekarang saya waktunya mengurus yang sedang dan besar-besar. Tolong kalian rapat, sampaikan usul. Saya tunggu besok, ya, atau hari Minggu. Apa usul teman-teman, kebijakan apa yang dibutuhkan dari Ray yang ada 1000 orang di sini yang saya akan dukung. Ya, itu aja. Jelas? Setuju? Jadi datang ke sini selain foto-foto ada isinya, ada manfaat. Ada kepentingan saudara yang terakomodir oleh negara. Ada harapan saudara yang terakomodir oleh pemerintah. Ya, saya buka ruang ya, saya kasih waktu nanti 1 jam. Tolong Pak Joko rapatnya serius. Saya minta 3 aja kebijakan apa yang diperlukan. Siapa? Mau? Oke, yakinkan saya saja. Yang penting kebijakan itu harus menguntungkan negara, harus menguntungkan rakyat, harus menguntungkan saudara-saudara pengusaha dunia usaha. 3. Saya yakin Ray adalah pengusaha-pengusaha yang negarawan. Tolong usulkan sama saya kebijakan yang adil dan menguntungkan negara, rakyat, dan dunia usaha. Semoga pertemuan kita bermanfaat, tidak hanya seremonial, nyanyi-nyanyi penting, makan penting, foto-foto penting, tapi saya tahu pengusaha penting juga manfaat untuk saudara bawa ke perusahaan saudara masing-masing. Saya sangat mengerti itu, sehingga pertemuan ini bermanfaat buat saudara jauh-jauh datang ke tempat ini. Mohon doanya semoga saya sehat, tidak korupsi, berani menegakkan kebenaran dan keadilan, ya, dan kita ketemu di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ray, coba berdiri dulu dong. Gua mau lihat nih. Jangan kalah sama ketumnya. Ya, mana Ray-nya? Ya. Ray, Ray, Ray. Tepuk tangan buat kita semua.